Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dan jenis life table. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan life table, kemudian konsep dasar life table, kemudian yang ketiga, jenis dan model life table, kemudian yang keempat, notasi dalam life table. 1. Pendahuluan life table. Sebelum memulai apa itu life table, kita harus tahu dulu definisi dari life table itu sendiri. Life adalah bisa diartikan sebagai hidup, kehidupan, atau riwayat hidup. Sedangkan table bisa juga menjadi tabel atau daftar. Sehingga life table adalah sama dengan tabel kehidupan. Tapi, kalau kita membaca banyak literatur, terutama yang berbahasa Indonesia, kenapa life table juga sering disebut tabel kematian? Perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh perbedaan cara melihat tabel tersebut. Yang ke-1, istilah dalam bahasa Indonesia yang lebih melihat pada data dasar yang digunakan untuk membuat tabel tersebut, yaitu data kematian, sehingga sering diartikan life table sebagai tabel kematian. Sedangkan yang kedua, istilah dalam bahasa Inggris dibuat dengan melihat pada hasil yang diperoleh dari tabel tersebut, yaitu data tentang kehidupan. Sehingga di dalam bahasa Inggrisnya kita mengenalnya dalam istilah life table, bukan death table. Dinamika perubahan penduduk selain kelahiran dan migrasi adalah kematian. Informasi kematian dapat dibentuk menjadi life table atau tabel kematian yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduknya, di mana keterangan ini sangat dibutuhkan pemerintah dan swasta, baik sebagai perencana, pengambil kebijakan, maupun peneliti. Informasi kematian yang telah dibentuk menjadi life table dapat menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, penetapan usia pensiun, jasa keuangan, dan lainnya. Indonesia sampai saat ini belum memiliki life table sendiri, padahal amanat organisasi dunia yang membidangi kesehatan, yaitu WHO atau World Health Organization, mengharuskan setiap negara memiliki atau membangun life table sendiri yang cocok untuk negaranya. Idealnya, tabel kematian diperoleh melalui sistem pencatatan sipil dan registrasi vital penduduk yang antara lain mencatat dan melaporkan kejadian kematian menurut umur dan jenis kelamin. Catatan dan laporan tersebut memungkinkan dipakai sebagai dasar menghitung angka kematian menurut umur dan jenis kelamin, age-sex specific death rates, yang menjadi landasan dalam menyusun life table. Sistem pencatatan sipil dan registrasi vital di Indonesia, meskipun sudah ada, tetapi sangat tidak memadai, menurut NIHRD, sehingga kebutuhan menyusun life table dengan cara langsung belum dapat dipenuhi dari sistem tersebut. Sedangkan kebutuhan berbagai indikator statistik vital seperti angka kelahiran, angka mati, atau angka pindah sampai saat sekarang masih mengandalkan hasil dari survei. Baru pada penyelenggaraan sensus penduduk yang terakhir tahun 2010, untuk pertama kalinya Indonesia mengumpulkan keterangan kejadian kematian di dalam rumah tangga. Dari informasi tersebut dapat diperkirakan distribusi kejadian kematian menurut jenis kelamin dan kelompok umur dalam periode 1 tahun. Keterangan mengenai age-sex specific death rates merupakan keterangan dasar yang diperlukan dalam menyusun life table. Sebelumnya sudah dipelajari indikator demografi berupa rate dan rasio. Namun demikian, beberapa pertanyaan tidak dapat dijawab dengan menggunakan ukuran kematian yang berupa rate dan rasio, seperti berapa orang yang dapat merayakan ulang tahun ke-50 dari sejumlah orang yang berumur 25 tahun di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010. Kemudian ada juga pertanyaan,
Berapa tahun rata-rata harapan hidup seseorang yang berusia 10 tahun di Indonesia pada tahun 2010? Pertanyaan selanjutnya, terkait umur setelah mencapai periode lansia atau 60 tahun, bagi seseorang yang telah berumur 60 tahun, berapa kemungkinannya untuk dapat bertahan hidup hingga 5 tahun lagi? Berapa lama lagi harapan hidupnya setelah mencapai usia 60? Kemudian pertanyaan lainnya, berapa tahun rata-rata harapan hidup seorang bayi yang baru lahir di Indonesia pada tahun 2010? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa kita dapatkan jika kita menggunakan ukuran kematian yang berupa rate dan rasio. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab menggunakan life table. 2. Konsep dasar life table. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu life table? Life table adalah tabel yang berisi riwayat kehidupan suatu penduduk menurut umur dalam sebuah model statistik tunggal, a single statistical model. Life table dipakai untuk mengukur level mortalitas penduduk dan tidak dipengaruhi efek distribusi penduduk menurut umur, sehingga tidak memerlukan pemakaian standar populasi untuk membandingkan level mortalitas penduduk yang berbeda. Life table, selain dirancang untuk mengukur mortalitas, dapat dimanfaatkan oleh berbagai spesialis dengan berbagai cara, oleh petugas kesehatan masyarakat, oleh demografer atau petugas asuransi, atau jasa asuransi, dan sebagainya. Kemudian life table juga menggambarkan sejarah hidup suatu kohor yang berangsur-angsur berkurang jumlahnya oleh karena kematian, atau yang sering disebut sebagai survival analysis. Selain itu, life table juga menggambarkan secara sistematik probabilitas kematian pada umur atau kelompok umur tertentu. Life table juga menggambarkan secara sistematik harapan hidup penduduk menurut angka kematian menurut umur pada waktu tertentu. Dan life table juga menjadi alat utama bagi para demografer dalam menganalisis kematian. Selain itu, life table juga bisa menjadi alat untuk menggambarkan pola mortalitas dan menggambarkan status kelangsungan hidup orang. Life table adalah salah satu cara untuk menganalisis angka kematian umur tertentu atau ASDR. Analisis ini disebut survival analysis dan digunakan untuk keperluan penghitungan di bidang lain seperti asuransi. Life table menerangkan riwayat suatu kelompok hipotetis atau hypothetical group atau suatu kohor penduduk dengan riwayat kematian secara bertahap atau gradually, jadi naiknya bertahap. Life table memberi gambaran tentang sejarah kehidupan suatu kohor yang berangsur-angsur berkurang jumlahnya karena kematian. Life table adalah tabel hipotetis dari sekumpulan orang yang dilahirkan pada waktu yang sama, kohor, yang karena proses kematian jumlahnya semakin lama semakin berkurang dan akhirnya habis. Jadi masih bicara apa itu life table? Life table dibangun untuk menguraikan esensi kondisi riwayat kematian. Namun belakangan, penggunaannya meluas pada beberapa kepentingan seperti fertilitas, migrasi, proyeksi penduduk, evaluasi keluarga berencana, asuransi, working life table, dan sebagainya. Life table mempunyai bentuk yang sangat sederhana, disusun berdasarkan tingkat kematian menurut umur atau ASDR. Nah, dari life table ini dapat diukur keadaan kematian anggota kohor. Misalnya, jumlah yang masih bertahan hidup pada berbagai tingkat umur dan harapan hidup sejak dilahirkan. Kalau kita bicara sejarah life table pertama kali dikembangkan pada tahun 1662 di Inggris oleh Bapak demografi John Ground ketika mempublikasikan buku dengan judul The Bills of Mortality. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar. Dari tadi kita menyebut kohor. Apa itu kohor? Kohor adalah sekelompok penduduk yang mengalami situasi atau peristiwa yang sama dalam satu periode waktu tertentu. Dalam life table, yang dimaksud kohor adalah
kohor kelahiran atau lahir bersamaan dalam satu periode waktu. Nah, dalam life table nanti ada istilah radix. Radix adalah bilangan permulaan perhitungan dalam tabel kematian. Biasanya dipilih angka 100.000, walaupun ada beberapa ahli menggunakan angka 1000 atau 10.000. Kemudian ada istilah lain person years live atau PYL. Nah, ini digunakan untuk menentukan orang yang exposed to risk. Apa itu orang exposed to risk? Yaitu orang yang mempunyai peluang untuk mengalami kejadian demografi tertentu. Nah, ini diterjemahkan person years live juga sebagai tahun orang hidup. Cohort atau dalam bahasa Inggris disebut cohort adalah sekelompok penduduk yang dalam perjalanan hidupnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Ada bermacam-macam cohort, diantaranya sebagai berikut. Kalau kita sebut cohort kelahiran adalah sekelompok penduduk yang lahir pada waktu yang sama. Kemudian ada cohort sintetis, adalah sekelompok penduduk yang tersusun menurut kelompok umur tertentu. Kemudian ada kohor perkawinan, adalah sekelompok penduduk yang kawin pertama pada waktu yang sama. Kemudian ada kohor masuk sekolah, adalah sekelompok penduduk yang masuk sekolah pada waktu yang sama. Nah, jadi kalau kalian berada dalam satu kelas yang sama, berarti kalian satu kohor angkatan yang sama, seperti itu. Nah, kemudian pengaruh kohor kelahiran dalam life table. Itu untuk analisis kohor kelahiran, yaitu analisis terhadap kelompok penduduk berdasarkan tahun kelahiran yang sama. Ini memungkinkan dilakukan perbandingan langsung peristiwa morbiditas maupun mortalitas dari berbagai kelompok penduduk tertentu berdasarkan tahun kelahiran serta pengalaman masing-masing kelompok terhadap penyakit kematian selama periode waktu tertentu. Sehingga beda kohor, beda pola morbiditas dan mortalitasnya. Kemudian terjadi juga perubahan derajat kerentanan atau tingkat keterpaparan dalam jangka waktu tertentu antar kohor yang berbeda. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun life table itu harus kita perhatikan. Ada 4 yang utama. Yang pertama adalah closed cohort, yaitu tidak ada migrasi masuk maupun migrasi keluar. Perubahan kohor hanya dipengaruhi oleh kematian pada masing-masing individu. Dalam kohor, dengan kata lain, kohor hanya berkurang secara berangsur-angsur karena kematian. Jadi, dalam life table itu tidak ada pengaruh migrasi. Nah, yang kedua, kematian anggota kohor menurut pola tertentu pada berbagai tingkat umur. Sehingga tidak ada perubahan dalam risiko kematian dan life table-nya adalah murni suatu model yang telah ditentukan. Jadi model life table itu sifatnya deterministik, jadi sudah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga, kohor berasal dari radix tertentu. Besaran kohor merupakan jumlah tetap dari jumlah kelahiran menurut jenis kelamin, seperti 1000, 10.000, atau 100.000 yang disebut dengan radix life table, sehingga menyediakan perbandingan yang berbeda antar life table. Kemudian yang keempat, pada tiap tingkat umur rata-rata orang yang meninggal mencapai pertengahan antara 2 tingkat umur berturut-turut. Jumlah kematian selama setahun diasumsikan pada interval umur menyebar secara merata. Nah, kecuali pada beberapa tahun pertama, khususnya dalam 1 tahun, gitu ya. Jadi semakin lama mereka itu seperti rata-ratanya, setengahnya ya, peluang kematiannya. Oke, itu asumsi-asumsi dasar. Nah, menurut asumsi-asumsi tersebut secara umum, life table dapat dibentuk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi ada life table laki-laki, ada life table perempuan. Namun, ditemui riwayat kematian mortality experience antara laki-laki dan perempuan dalam populasi yang sama terdapat perbedaan. Ya, jadi ada perbedaannya.